Jadi itu bisa dipakai untuk kebutuhan kesembuhan atau membangun masa depan kita. Oke. Jadi membangun apa yang kita inginkan gitu. Nah, kita terhubung dengan daya ajaib metafisik, saya menyebutnya demikian. Jadi kita terhubung dengan kekuatan ajaib batin bawah sadar kita ketika kita baru bangun dini hari itu. Ya. Ketika masuk fase penerimaan itu, dia bicara pada tubuhnya, aku menerima diriku sakit. Mulai saat ini, apapun yang tersisa dariku akan kulakukan dengan sebaik-baiknya waktu yang ada. Tapi jika kau bisa menyembuhkan dirimu, sembuhkanlah dirimu wahai tubuhku. Gitu misalnya dia berdoa. Pak Wayan Mustika, kita lanjutkan percakapan kita. Iya. Pak Wayan, dalam terutama di Nusantara ini Pak Wayan ya, kenapa banyak tradisi spiritual jam 3 pagi itu sebagai waktu yang istimewa? Sebenarnya apa perbedaan di momen itu dibanding waktu lain Pak Wayan? Kira-kira seperti apa tanggapan Pak Wayan? Ya, banyak yang menggunakan jam-jam seperti itu. Dini hari lah. Iya. Karena kalau dibilang jam kan waktunya bisa beda-beda. Benar. Jam 3 WIB apa WITA gitu. Jadi intinya adalah ketika kita bangun pagi, orang pada saat baru bangun itu dari gelombang pikiran delta akan masuk ke gelombang beta yang aktif. Tapi dia pasti akan melewati gelombang alfa theta. Yeah. Itu gelombang meditatif secara alami. Itu juga mirip dengan ketika kita mencoba baru masuk ke posisi tidur. Tapi biasanya agak sulit. Oke. Kalau kita lagi posisi gelombang beta, sibuk, bangun tidur, menuju delta, beberapa orang tuh bahkan nggak sadar kapan dia tertidur. Tapi kalau bangun pagi, dini hari jam 3 misalnya, kita seketika sadar bahwa kita baru bangun. Itulah gelombang pikiran kita lagi benar-benar tenang, suasana di luar tenang, itu kemudian membuat kita bisa terkonek dengan sumber ajaib di dalam diri kita. Jadi itu bisa dipakai untuk kebutuhan kesembuhan atau membangun masa depan kita. Jadi membangun apa yang kita inginkan gitu. Nah, kita terhubung dengan daya ajaib metafisik, saya menyebutnya demikian. Jadi kita terhubung dengan kekuatan ajaib batin bawah sadar kita ketika kita baru bangun dini hari itu. Ya. Jadi nggak harus, jangan sampai kalau mengatakannya jam 3, tahu-tahu pas baru bangun, aduh ini jam 4, aduh ini jam setengah 4 atau jam 5 gitu. Aduh udah lewat jam 3-nya, kan jadi bingung. Padahal setiap kita bangun pagi itu, terutama yang dini hari itu, suasana di luar masih tenang, manfaatkan sebaik-baiknya momen itu untuk berpikir yang lebih jernih, lebih positif, lebih membangun untuk masa depan. Kira-kira seperti itu. Jadi itu sangat ini Pak Wayan, sangat dianjurkan ya kalau jam-jam atau dini hari, mungkin mulai jam 3 mungkin ya. Iya, kalau kita bangun jam segitu. Ya. Apakah benar di jam-jam pagi atau dini hari itu Pak Wayan, manusia lebih terbuka Pak Wayan? Kalau iya, apa yang sedang terjadi di level batin atau energi? Ya, itu tadi batin bawah sadar kita sedang terkonek dengan pikiran sadar kita. Nah, kan kekuatan alam semesta itu kan kekuatan di luar pikiran sadar kita, sehingga disebutlah kekuatan bawah sadar. Jadi sesuatu yang tidak terkendali oleh pikiran sadar kita secara langsung. Tetapi kita bisa terkonek dengan mereka dan membiarkan mereka mengerjakan apa yang menjadi perintah kita. Sebagai contoh ini misalnya, seorang direktur di sebuah perusahaan, belum tentu dia bisa terhubung langsung dengan karyawan bawahnya. Benar. Karena karyawan bawah, dia pasti punya kepala departemen dan seterusnya. Iya. Tetapi apa yang menjadi perintah utama, visi misi dari sang direktur atau manajer itu akan diteruskan oleh kepala departemen dan karyawan di level paling bawah, sehingga yang menjadi visi misinya tercapai. Nah, kapan dia terhubung seperti itu? Nah, dalam diri kita, dalam kehidupan kita, hal itu terhubung ketika kita baru bangun pagi misalnya. Pikiran sadar kita sebagai manajer direktur itu bisa memberi perintah langsung ke batin bawah sadar yang menggerakkan tubuh kita. Ada kecerdasan di sel-sel tubuh kita. Itu bisa diperintah langsung ketika kita berada di kondisi
alfa theta, Oke. kondisi meditatif. Nah, banyak orang kan susah untuk sengaja bermeditasi. Kadang mereka mengeluh, saya meditasi kok pikirannya kemana-mana gitu. Benar banget. Nah, jadi pas bangun pagi itu kan kita langsung terhubung begitu saja, secara alami. Jadi itu momen yang paling golden lah, golden period Oke. untuk membangun masa depan. Ya, ya. Seperti itu. Termasuk tentang kesehatan juga Pak Wayan. Bisa. Saya kemarin pas acara ngaji Rasul di Jakarta, ketemu seorang peserta, beliau dokter. Ya. Beliau memperkenalkan diri dan beliau bercerita bahwa beliau kena tumor tiroid. Ya. Awalnya berukuran 5 cm. Terus sebelum memilih untuk melakukan operasi, beliau sempat nonton video kekuatan penyembuhan dalam diri yang saya bikin. Lalu beliau mengikuti arahan itu dan beliau sangat berterima kasih ketika bertemu di acara ngaji Rasul di Jakarta beberapa bulan lalu. Beliau bercerita bahwa tumornya itu mengecil menjadi 1 cm. Nah, kabar sekarang belum tahu lagi. Mudah-mudahan semakin lama semakin mengecil dan hilang. Oke. Karena pikiran sadar kita terkonek dengan kecerdasan yang ada pada sel-sel tubuh kita. Oke. Kira-kira seperti itu. Mungkin bisa disampaikan nih Pak Wayan buat teman-teman yang mungkin mempunyai penyakit yang susah untuk disembuhkan, dan kan sekarang banyak yang putus asa Pak Wayan. Ya. Sudah berobat ke sana kemari dan hasilnya juga nggak ada gitu loh. Mungkin dengan cara ini mungkin Pak Wayan bisa menyampaikan biar teman-teman lebih semangat untuk sembuh gitu. Yang pertama, kesembuhan itu sering terjadi ketika kita sampai di fase penerimaan, disebut fase acceptance. Nah, ketika kita terdiagnosa sebuah penyakit yang mungkin membuat kita tidak bisa terima, biasanya penyakit berat atau mungkin sesuatu yang sangat mengancam kematian gitu misalnya. Yang pertama pasti kita akan mengalami fase yang disebut fase denial. Fase menyangkal. Nah, pada fase menyangkal ini kan kita nggak mau periksa, nggak mau ke dokter, takut nanti didiagnosa yang lebih parah lagi. Ini fase denial namanya. Kalau akhirnya terbukti, mau nggak mau akhirnya kita periksa dan terbukti apa yang kita takutkan menjadi realita dari hasil pemeriksaan itu. Biasanya orang masuk ke fase anger, marah-marah. Kenapa saya kan sudah jaga kesehatan dengan baik, sudah rajin sembahyang, nggak pernah berbuat buruk, kenapa harus saya yang kena sakit ini gitu misalnya. Atau mungkin dia akan marah, jangan-jangan ini penyakit keturunan, kenapa aku harus lahir dalam keluarga ini, apa salahku, dan seterusnya lah, marah-marah di sini. Begitu dia capek marah-marah, karena marah-marah ternyata tidak memperbaiki masalah, hanya memperburuk kondisinya. Bukan hanya fisik yang sakit, batinnya juga sakit karena marah-marah. Masuklah biasanya fase bargaining, fase tawar-menawar. Di sini kemudian dia mencoba mencari jalan-jalan pengobatan. Bisa ke dokter yang lebih baik, ke dokter yang dianggap lebih ahli. Kalau tidak ketemu dokter, mungkin bahkan ke dukun. Dia bargaining, tawar-menawar. Lalu apa yang harus kulakukan? Dia akan mencari yang terbaik. Tapi setelah yang terbaik pun tidak mencapai harapan, dia masuk fase depresi. Nah, ini bahaya. Nah, di masuk fase depresi ini putus asa, nggak mau berobat lagi, nggak mau, ya udah menyerah lah gitu. Bukan pasrah, beda ya. Pasrah dengan menyerah beda. Kalau orang putus asa itu dia diam dan menyerah. Kalau orang pasrah itu dia melakukan sesuatu yang terbaik, lalu berserah, beda. Dengan hasil yang mungkin akan datang apapun. Nah, itu. Begitu dia masuk ke fase depresi dan akhirnya berhasil melewati itu, dia masuk di fase acceptance, fase penerimaan. Nah, di fase penerimaan inilah kesembuhan mudah terjadi. Kenapa mudah terjadi? Karena dia akan berobat sambil berserah. Dia berdoa, ya Tuhan, apapun yang terjadi, kuserahkan kesehatanku kepadamu. Wahai tubuhku, aku percayakan kesehatanku kepadamu, sembuhlah gitu misalnya kan. Nanti mungkin dia akan tanpa sengaja terbimbing kepada terapis yang benar, dokter yang tepat, obat yang tepat, rumah sakit yang tepat. Ya, bukan berarti dia begitu dia berdoa seketika keajaiban terjadi. Nggak harus seperti itu. Keajaiban juga bisa terjadi dalam bentuk apa?
ketemu dokter yang tepat, ketemu rumah sakit yang tepat, tiba-tiba penelitian sudah menemukan obat yang lebih bagus. Oke. Jadi tiba-tiba penyakitnya tidak berkembang pada saat dia mulai fase penerimaan. Penyakitnya nggak berkembang, dan akhirnya penelitian berhasil menemukan obatnya. Nah, akhirnya apa? Dia menjadi orang pertama yang mungkin memakai obat itu dan sembuh. Iya. Ada juga beberapa orang yang ketika masuk fase penerimaan itu, dia bicara pada tubuhnya, aku menerima diriku sakit. Mulai saat ini, apapun yang tersisa dariku, akan kulakukan dengan sebaik-baiknya, waktu yang ada. Tapi, jika kau bisa menyembuhkan dirimu, sembuhkanlah dirimu, wahai tubuhku. Gitu misalnya dia berdoa. Akhirnya kecerdasan tubuh akan mengikuti perintah itu. Karena kecerdasan tubuh seringkali sebenarnya diciptakan untuk menyembuhkan dirinya. Tapi pikiran yang sering mengganggu proses penyembuhan. Oh, jadi pikiran itu berat sekali efeknya. Pikiran itu efeknya ya luar biasa berat juga, sekali, Pak. gitu. Dan itu tidak hanya di kesehatan, mungkin di finansial juga, Pak. Sama, di mana-mana begitu. Ya, di mana-mana begitu. Maka ketika dia sudah masuk di fase pasrah, di situ kekuatan ajaibnya muncul. Selain yang dia bisa akhirnya ketemu yang tepat, di dalam dirinya juga bisa terjadi proses penyembuhan yang mengagumkan. Seperti seorang dokter yang saya ceritakan tadi. Ya, saya juga pernah punya pengalaman seperti ini kepada banyak orang. Yang saya kasih tahu, lalu dia memberikan testimoninya. Oh, saya bisa sembuh gara-gara tumor payudara saya menyembuh. Oke. Walaupun nggak pakai obat. Gitu. Atau yang lainnya cerita, terima kasih dok, gara-gara saya berpikir positif seperti itu. Akhirnya saya ketemu dokter yang tepat dan akhirnya saya sembuh. Gitu. Jadi intinya adalah apapun prosesnya, mau prosesnya dibantu dari luar atau dibantu oleh dirinya sendiri, kesembuhan terjadi ketika dia sudah memberikan afirmasi-afirmasi yang positif, yang menyembuhkan dirinya sendiri. Kira-kira seperti itu.